Oke, salah satu yang paling penting dalam perkuliahan biologi adalah adanya praktikum yang difasilitasi dalam laboratorium. Apa saja laboratorium yang ada dalam prodi biologi, kita cermati lebih dekat. Nah, kita saat ini sudah berada di lab lantai 1 dari laboratorium biologi. Di lab lantai 1 ada 3 ruangan yang biasa digunakan oleh mahasiswa prodi biologi dalam berpraktikum. Yang pertama adalah lab kultur jaringan, yang kedua adalah lab biologi dasar, dan yang ketiga di sebelah sana nanti akan ada lab mikrobiologi. Nah, kegiatan-kegiatan praktikum yang ada di lab lantai 1 difasilitasi oleh Ibu Ami sebagai teknisi dan juga laboran. Yuk, sambil dicek di dalam. Oke, ini adalah Ibu Ami. Beliau adalah teknisi dan laboran yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan praktikum di lab biologi lantai 1. Ya, ini adalah lab biologi dasar. Saya perkenalkan ada beberapa alat yang ada di lab biologi dasar yang biasa untuk praktikum. Ini ada sentrifus, kemudian pikosentrifus, kemudian timbangan analitik, vortex, magnetic stirrer, ada juga mikroskop, oven, dan masih ada beberapa alat yang bisa digunakan di lab biologi dasar ini. Ini adalah lab kultur jaringan yang biasa digunakan oleh mahasiswa prodi biologi dalam mata kuliah kultur jaringan tumbuhan. Nah, untuk yang kali ini, kita berada di lab mikrobiologi. Lab ini difasilitasi oleh Ibu Tuti sebagai laboran dan juga teknisi, memfasilitasi semua kegiatan praktikum yang berada di lab mikrobiologi. Biasanya, mahasiswa prodi biologi menggunakan lab ini untuk kegiatan-kegiatan praktikum mikrobiologi, mikologi, mikrobiologi industri, ataupun bioremediasi. Ya, kita sekarang berada di lab lantai 2. Di lab lantai 2 biologi ini ada 4 ruangan lab yang biasa digunakan untuk mahasiswa prodi biologi berpraktikum. Yang pertama adalah lab botani dan keanekaragaman. Yang kedua adalah lab anatomi dan mikroskopis. Yang ketiga adalah lab zoologi. Dan yang keempat terakhir di lantai 2 ada lab riset dan genetika. Kita coba cek satu persatu ya. Oke, di lab lantai 2 yang pertama, kita punya namanya ruangan lab botani dan keanekaragaman. Nah, di ruangan ini digunakan oleh mahasiswa prodi biologi untuk belajar mengidentifikasi makhluk hidup. Kalau untuk mengidentifikasi tumbuhan, kita punya beberapa koleksi herbarium. Oke, misalkan seperti ini. Ya. Ini koleksi herbariumnya, dan ada beberapa juga koleksi untuk identifikasi avertebrata di sebelah sana, di dalam botol-botol. Sekarang kita berada di ruangan kedua dari lab bio yang ada di lantai 2. Namanya adalah ruang laboratorium anatomi dan mikroskopis. Nah, di seluruh lab di lantai 2 ini difasilitasi oleh Pak Hidayat, ya, yang memang beliau bertindak sebagai laboran dan juga teknisi untuk lab di lantai 2. Ya, di ruang laboratorium anatomi dan mikroskopis ini, mahasiswa prodi biologi bisa menggunakannya untuk mengamati amatan-amatan mikroskopis. Di sini juga sudah difasilitasi dengan adanya OptiLab
yang memungkinkan untuk amatan tersebut bisa langsung muncul di layar televisi sehingga proses pengamatan bisa terlihat lebih besar. Ya, ini adalah ruang lab di lantai 2 yang ketiga. Namanya adalah ruang laboratorium zoologi. Biasanya mahasiswa prodi biologi menggunakan di mata kuliah reproduksi dan embriologi hewan, atau juga fisiologi hewan, dan juga biologi manusia dan gizi. Jadi semua alat-alatnya ada di sini untuk praktikum ketiga mata kuliah tersebut. Oke, saat ini kita sudah berada di lab biologi lantai 3. Di lab biologi lantai 3 punya 3 lab yang berbeda. 1, lab biologi tanah, 2, lab ekologi dan lingkungan, dan yang ketiga adalah lab komputer. Nah, untuk lab lantai 3 ini ada teknisi dan juga laboran yang memfasilitasi semua kegiatan lab, yaitu Mbak Putri. Ini dia, kita sambil masuk lab biotanah ya. Oke, jadi di sini, di ruang biologi tanah, lab biologi tanah, ini digunakan oleh mahasiswa prodi biologi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan praktikum biologi tanah atau ekologi ataupun ilmu lingkungan. Nah, ini salah satunya adalah soil worm extraction yang biasanya digunakan untuk meneliti, mengetahui fauna-fauna di dalam tanah, kira-kira begitu. Nah, di sebelah sana nanti ada shift shaker, biasa digunakan untuk ini ya. Struktur tanah nanti akan dijelaskan oleh laborannya, yaitu Mbak Putri. Nah, di sini ada alat yang bernama electric shift shaker. Alat ini digunakan untuk memisahkan komponen tanah dengan ukuran ayakan berbagai ukuran. Ada beberapa mesh, tapi di sini hanya ada 2. Nantinya tanah ini akan disaring sesuai masing-masing yang diperlukan. Kemudian nanti akan bergetar, diberi getaran selama 2 menit. Nanti tanah akan terpisah sesuai dengan partikelnya. Nah, nanti dari ini bisa digunakan untuk pengelompokan partikel tanah seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk yang kedua ini adalah lab ekologi dan lingkungan. Biasanya digunakan oleh mahasiswa prodi biologi, collect data, ya, mengumpulkan data dari lapangan, kemudian dianalisis di dalam sambil diskusi dengan kelompoknya. Mbak Putri, yuk kita buka. Nah, saat ini kita berada di ruang lab komputer. Ruang lab ini digunakan oleh mahasiswa prodi biologi untuk menganalisis secara statistik data-data dari lapangan. Ini jumlahnya ada 48 PC. Jadi mahasiswa prodi biologi bisa secara bebas untuk menggunakan dengan menggunakan software-software yang sudah diinstal di sini untuk menganalisis data-data dari lapangan. Kira-kira begitu. Oke? Ya, saat ini kita berada di kebun pembelajaran biologi. Di kebun pembelajaran biologi ini memiliki beberapa fasilitas yang biasa digunakan untuk mata kuliah yang berhubungan dengan kegiatan di lapangan. Ada hutan mini, ada greenhouse, ada perkembangbiakan anggrek, ada herpet dan amfibi, kolam herpet dan amfibi, kemudian ada juga pengelolaan hewan, dan yang pasti di sini ada lab pengelolaan kompos. Nah, seluruh kegiatan yang ada di kebun pembelajaran biologi difasilitasi oleh Pak Budi sebagai laboran dan teknisi di kebun pembelajaran biologi. Ya. Oke, jadi di sini difasilitasi oleh Pak Budi untuk seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kebun percobaan biologi. Di sini mahasiswa biologi biasanya menggunakan kebun percobaan biologi untuk mata kuliah yang berhubungan dengan kegiatan lapangan. Terutama Pak Budi mengawal juga kegiatan pengelolaan kompos.
Ya, kali ini kita berada di lab bioteknologi. Di lab ini biasanya mahasiswa prodi biologi menggunakan lab ini untuk mata kuliah bioteknologi dan juga biologi sel dan molekuler. Kita coba cek ke dalam yuk. Salah satu fasilitas yang paling penting dalam perkuliahan adalah adanya perpustakaan sebagai tempat koleksi buku.